Lalu mengapa kau ada di sini? Ibu, kamar pribadi ini sudah kupesan. Kiyu terus saja berpura-pura. Apa kau pikir aku tidak tahu niat gelap kecilmu? Itu tidak lebih dari mengatur semacam ulang tahun pernikahan. Tingkat ruang pribadi terlalu rendah, dan kau ingin menumpang pada ruang pribadi mewahku kan? Tentu saja, dengan cara ini, kau juga bisa memberikan Lingxi ulang tahun pernikahan yang berkesan. Bukankah begitu? Ibu, aku benar-benar tidak memikirkan hal itu. Aku hanya tidak menyangka kau akan lari ke sini. Tuan Qi, kue yang Anda pesan. Pelayan, apa kau bercanda denganku? Nama di kue ini mengapa tertulis Tuan Qi? Sial. Aku yang memesan ruang pribadi ini. Nama belakangku adalah Xiong. Ubah segera. Tuan Qi. Nama di kue itu tolong ubah menjadi Yuya Xiong. Aneh, ini jelas hari ulang tahunku. Lalu mengapa pelayan itu menulis namamu di kue? Jangan berdiri kaku di depanku. Pergi duduk di sudut. Istriku tidak apa-apa. Jangan marah lagi. Ibu, di mana Lingxi? Mengapa kau mengajukan begitu banyak pertanyaan? Apa aku menjual putriku kepadamu? Baru saja Wadi datang. Aku menyuruh Lingxi menemaninya berjalan-jalan. Tunggu saja. Xiong Qiufen ini, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Lingxi bahkan tidak menyukai Xiong Wei. Dia pasti dipaksa. Duduklah. Qiyu, beri aku demonstrasi yang bagus. Biar kulihat seberapa mampu dirimu sebenarnya. Hari ini adalah hari bahagia. Ini adalah ulang tahun ke-50 istriku Xiong Qiufen. Di sini, aku ingin mengajukan toase untuk kalian semua. Makanlah yang enak, minumlah yang enak. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ketua Wang dari Tiandi Liquor telah tiba, memberikan hadiah berharga 200.000. Sepasang gelang emas dan jial. Ketua Wang dari Tiandi Liquor, bahkan dia datang untuk memberikan hadiah. Dia adalah seorang bos besar dengan aset ratusan miliar. Gelang senilai 200.000 diberikan begitu saja. Benar-benar kaya. Suami, kapan kau menjadi begitu akrab dengan Wang tua dari Tiandi Liquor? Aku tidak akrab dengannya. Pria itu tidak jujur. Astaga, bergaul dengan kelompok dari keluarga Duan itu. Bergaul bersama. Tidak perlu memikirkannya. Itu pasti keponakanku. Koneksi Wadi, keluarga Xiong kami di Haicheng juga punya cukup banyak koneksi. Benar. Seharusnya memang begitu. Wadi anak ini benar-benar menaruh hati pada jamuan ulang tahunku. Itu benar. Harus membuat Lingxi menikahi Wei. Ibu, sudah lebih dari 10 menit. Mengapa Lingxi dan Wei belum kembali? Apa yang terburu-buru? Pergi dari sini. Lihat dirimu. Ini hari ulang tahunku. Dan kau belum menunjukkan penghargaan apapun. Lalu lihat Wadi. Orang lain memberiku hadiah mewah. Ratusan ribu atas namanya. Tuan Duan dari keluarga Duan. Mana Duan Ninju telah tiba. Apa? Tuan Duan telah datang. Astaga. Bukankah keluarga Zhou dan keluarga Duan selalu berseteru? Bagaimana bisa keluarga Duan benar-benar menghadiri perjamuan ulang tahun kakak Xiong? Itu berita besar. Mungkinkah Tuan Muda Duan juga diundang oleh Wadi? Tidak mungkin. Tuan Duan dan orang tua kita dulunya seperti air dan api. Dia tidak akan datang ke perjamuan ulang tahunmu. Kalau begitu Tuan Muda Duan mustahil diundang oleh Qiyu si pecundang ini kan? Tuan Duan. Tuan Duan, bagaimana saya bisa begitu lancang? Ini hanyalah jamuan ulang tahun, dan saya telah merepotkan Anda untuk datang. Tuan Qi, keluarga Shu sudah keterlaluan. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda duduk di sudut? Tuan Tua Duan, mengapa Anda di sini? Tuan Qi, Imperial Hotel, keluarga Duan kami memiliki akar yang dalam. Saya dengar seseorang menggunakan kartu hitam agung untuk memesan suite paling mewah di sini. Saya periksa dan menemukan itu adalah Anda, Jenderal Naga. Anda ketahuan sekarang bukan? Kartu hitam agung Imperial Hotel di Haicheng hanya diberikan kepada beberapa VIP terpilih. Aku hampir lupa, kartu hitam tertinggi ini. Lumayan juga. Seorang anak memberikannya padaku sebelumnya. Aku baru menggunakannya sekali. Jenderal Naga, teruslah berpura-pura. Mereka yang bisa menggunakan kartu hitam agung, semuanya adalah orang besar. Di mulutmu, orang besar setingkat ini sebenarnya adalah anak-anak. Tuan Tua Duan, hari ini adalah jamuan ulang tahun istriku. Apa yang kalian orang-orang keluarga Duan lakukan di sini? Mengapa Tuan Tua Duan sikapnya terhadap Qiyu selalu begitu baik? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Jamuan ulang tahun istrimu, apa hubungannya dengan kami? Saya dan Minju di sini untuk mendukung Tuan Qi. Bagi orang besar seperti dia, untuk benar-benar ditempatkan di sudut olehmu, itu keterlaluan. Tuan Qi, bagaimanapun juga, saya dan Minju akan menarik Anda keluar dari lubang api keluarga Zhou. Tuan Qi,
Tuan Qi, maukah Anda menikahiku? Saya sudah menyiapkan cincinnya. Selain itu, kakek juga menyiapkan untukku 10 properti di kawasan sekolah dan Bugatti Veyron sebagai maharku. Tuan K, dibandingkan dengan Duban Api Keluarga Show, keluarga Duan kami dapat dikatakan penuh ketulusan bukan? Terlebih lagi, cucu perempuan saya Mingchu memiliki kekaguman 12 poin pada Anda. Apakah saya salah lihat? Itu adalah keluarga Duan. Duan Ningchu yang paling dicintai. Dia benar-benar melamar menantu yang tinggal di rumah keluarga Shou. Sepertinya, lamaran Duan Ningchu mendapat dukungan dari Tuan Tua Duan. Hanya 10 properti di distrik sekolah di Haicheng, bernilai puluhan juta. Apakah orang-orang keluarga Duan ini gila? Tuan Tua Duan, Qiyu adalah menantu keluarga Shou kami. Apa yang Anda lakukan? Agak terlalu tidak menghormati keluarga Shou kami, menganggap kami ada, meskipun aku belum tahu apa yang begitu istimewa dari Qiyu. Tapi Tuan Tua Duan, cerdik seperti hantu. Karena dia ingin merebut Qiyu, maka Qiyu tidak boleh direbut oleh mereka. Nona Duan, kau tidak perlu melakukan ini. Qiyu, apakah Anda melihat itu? Zhao Lingxi yang selama ini Anda dambakan. Dia sudah lama berselingkuh dengan Xiong Wadi. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Qiyu, Anda akan diselingkuhi di siang bolong. Apakah Anda masih akan bersama Zhao Lingxi? Jatuh saja ke pelukanku. Keterlaluan. Tuan K, orang besar seperti Anda sama sekali tidak boleh memiliki barang bekas keluarga Shou. Hanya cucu perempuan saya Ningchu yang pantas untuk Anda dikhianati. Tidak ada pria yang bisa menahannya. Wadi bajingan itu. Apa yang ingin dia lakukan pada Lingxi? Dia jelas-jelas memberitahuku untuk pergi berbelanja dengan Lingxi. Lingxi akan menjadi miliknya cepat atau lambat. Mengapa dia begitu terburu-buru? Xiong Wei adalah keponakanmu. Jika dia berani menghina Lingxi, aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku sudah kehilangan semua mukaku. Aku akan segera menelepon Wadi. Apa? Tidak bisa tersambung. Lian Kim Gyuk ibu anak bereaksi. Arah reaksinya adalah atap. Imperial Hotel begitu besar. Qiyu, bisakah Anda menemukan Xiong Wadi? Bahkan jika Anda menemukannya, saya khawatir sudah terlambat. Pada akhirnya Anda akan tetap bersama saya. Bagaimanapun juga, pria mana yang mau barang bekas? Kamu baru saja menaruh sesuatu di air mineral. Kenapa? Kenapa tubuhku sangat lemah? Aku tidak menambahkan apa-apa. Aku hanya menambahkan beberapa bahan lagi. Aku ingin pergi dari sini. Qiyu, tolong aku. Tolong aku. Berteriaklah silakan. Semakin keras kau berteriak, semakin aku bersemangat. Biarkan aku pergi. Qiyu, bagaimana kau menemukanku di sini? Kau telah dijebak. Ada kamera di mana-mana. Aku telah ditipu. Aku dimanfaatkan oleh Tuan Muda Duan. Qiyu, aku dimanfaatkan. Biarkan aku menjelaskan. Aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun darimu lagi. Di mana dia? Lingxi. 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 Qiyu, jangan pergi. Lingxi, tenanglah. Kau makan sesuatu yang seharusnya tidak kau makan. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Qiyu. Qiyu, aku menginginkanmu sekarang. Apakah ini baik-baik saja? Tapi, bagaimanapun Lingxi adalah istriku. Xiong Wei, tunggu saja. Aku pasti akan menyuruh Qiyu memukulmu sampai mati. Lingxi, ini aku. Apa yang kau lakukan? Itu kamu? Tadi malam. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku. Jangan mendekatiku. Lingxi.
Apakah kau sudah lupa tentang kemarin? Kau dibius oleh Xiong Wei. Untungnya akulah yang menyelamatkanmu. Lalu, ketika aku menggendongmu kembali ke hotel, kau malah menerkamku dan melepaskan semua pakaianku. Apakah aku sebuas itu? Kiyu, apa yang terjadi tadi malam? Kamu sama sekali tidak mulai memberitahu ibu dan ayah. Baiklah, Ibu dan ayah mungkin tahu segalanya. Baiklah. Tuan Muda Dua, Kiyu itu keterlaluan. Aku melakukan semua yang kau suruh. Aku membawa semua orang ke atap. Dan tepat ketika kami akan berhasil, dia tiba-tiba datang. Kau tidak berguna. Jangan membuat alasan. Ini semua salahmu. Adikku hampir berhasil. Tetapi semuanya berantakan di saat-saat terakhir. Penjaga, lempar dia ke laut. Beri dia makan ikan. Tidak, Tuan Muda Dua. Tuan Muda Duan, beri aku satu kesempatan lagi. Tuan Muda Dua. ini semua salahku. Aku mencelakai Lingxi. Apa yang terjadi kemarin? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Telepon Lingxi dan Kiyu. Tidak ada yang mengangkat telepon. Lingxi tidak akan dicelakai oleh Wei itu. Si mesum itu kan? Apa yang kau takutkan? Kiyu nanti. Bukankah dia pergi mencari Lingxi? Kau masih percaya pada Kiyu? Si pecundang itu, apa yang bisa dia lakukan? Ini semua salahmu. Kau bersikeras mendengarkan orang tua itu dan menikahkan putri kita dengan si pecundang Kiyu itu. Seandainya saja kita cari pria kaya untuknya, hidupnya akan jauh lebih baik. Dasar wanita bodoh. Aku memberitahumu. Perlakukan Kiyu dengan lebih hormat di masa depan. Mengapa sekarang satu demi satu, semua orang begitu menghargai Kiyu? Lingxi, kau baik-baik saja. Aku sangat takut. Ibu aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Siapa yang mengizinkan pengemis ini masuk ke sini? Yang adik angkat Kiyu. Ibu, wanita muda ini adalah saudara perempuan Kiyu. Xiao Yanling. Ada apa? Kata, sesuatu terjadi pada ibu. Ibu ditabrak mobil. Ketika dia pergi memungut sampah barusan. Apa yang terjadi? Mengapa ibu masih memungut sampah? Bukankah aku punya orang mengirim uang kembali setiap bulan? Dalam 6 bulan terakhir, efisiensi operasional perusahaan tidak terlalu baik. Jadi gaji beberapa orang. Aku tunda pembayarannya sementara. Ibu, bagaimana ibu bisa melakukan ini? Xiao Yanling, ibu sekarang di rumah sakit mana? Rumah sakit Rengsuan. Dokter Guan, tolong jangan menyerah untuk merawat yang terluka. Berapapun biaya pengobatannya, aku yang akan membayar. Tidak mungkin. Sepertinya bahwa dua wanita cantik papan atas di Haicheng ini ternyata memiliki perasaan terhadap pria bermarga Qi ini. Ini benar-benar menjengkelkan. Nona Xiao, Nona Duan. Biar aku jujur. Ketika Pasin dikirim ke sini, sudah terlambat. Sekarang ada penumpukan cairan parah di otak. Dengan sejumlah besar gumpalan darah tersebar di mana-mana. Walau beberapa ahli tua mau merawatnya, kemungkinan kematian sangat tinggi. Dia sudah tak bisa diselamatkan. Dokter, ibuku masih bisa diselamatkan. Tapi aku butuh kau untuk segera menyiapkan satu set bekam untukku. Bekam. Kau tidak berpikir bahwa cairan di otaknya bisa dikeluarkan dengan bekam, Kal? Tuan Qi, ini adalah rumah sakit. Jangan bercanda. Kiyu ini, apakah dia punya akal sehat? Kiyu, apakah kamu yakin? Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dokter Guan, pasiennya adalah ibuku. Aku tidak akan bercanda dengan nyawa ibuku. Aku butuh satu set bekam sekarang. Aku ingin menyelamatkan ibuku sendiri. Xiao Lingxi, Duan Ningqiu. Bagaimana kalian berdua wanita cantik mengenal pria ini? Apakah kau tidak punya akal sehat? Ini adalah ruang gawat darurat. Aku tidak akan membiarkanmu masuk. Kondisi ibuku tidak bisa ditunda. Kalau begitu biarkan saja dia mati. Ruang gawat darurat. Memangnya berapa banyak orang yang tidak meninggal setiap tahun? Kau bilang apa? Aku seorang dokter beda. Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke ruang gawat darurat. Kiyu, jangan gegabah. Kesempatan bagus jika Kiyu benar-benar tampan. Hanya seorang ahli bedah. Mudah dihancurkan. Guan Zhengqi, saya dulu mengira Anda pintar. Anda malah melawan Tuan Qi kita. Anda mencari mati. Apa yang kau lakukan? Membuat keributan seperti ini. Xiao Rengsuan, Direktur. Direktur Anda akhirnya datang. Pria ini bersikeras menerobos masuk ke ruang gawat darurat kami untuk membikam pasien. Bekam. Ya, ini adalah rumah sakit. Omong kosong apa yang kau lakukan? Halo Direktur. Anda ini siapa? Ibuku dalam kondisi kritis di ruang gawat darurat. Aku butuh cawan bekam. Masuk dan rawat dia. Halo. Direktur ini, mungkinkah dia mengenal Kiyu?
Direktur, Anda dengar itu kan? Wanita di dalam hampir mati. Dia masih ingin membekamnya. Tidakkah Anda pikir itu bodor? Mungkinkah bekam lebih efektif daripada konsultasi ahli kami? Diam, di luar ruang gawat darurat. Hentikan keributan. Ambilkan alat bekam ke sini sekarang. Tapi, ini, bukankah itu tidak pantas? Apa yang tidak pantas? Belas kasih seorang dokter. Jika pasien di dalam tidak bisa diselamatkan oleh rumah sakit kita, mengapa tidak membiarkan pria ini mencoba? Pergi ambil alat bekam. Ya. Suhu. Benarkah? Apakah itu Anda? Xiao Cao. 30 tahun terpisah. Kau sudah menua. Jadi, benar-benar Anda. Suhu selama 30 tahun ini, penampilan Anda tidak berubah sama sekali. Tubuh Ibu Baptis seharusnya baik-baik saja sekarang. Cairan dan stasis darah di otak benar-benar dikeluarkan hanya dengan alat bekam. Digunakan untuk mengeluarkan semua udara. Keterampilan medis Suhu masih secemerlang sebelumnya. Xiao Cao. Keterampilan medismu juga tidak buruk. Tidak mungkin. Suhu adalah seorang jenius. Dulu Anda hanya mengajarkan sedikit keterampilan medis yang dangkal. Sekarang saya sudah meremehkan dunia medis Jianan. Baiklah, Ibu Baptis sudah keluar dari bahaya. Aku akan membawanya pulang. Mengenai masalah menyelamatkan seseorang dengan bekam, aku butuh kau bekerja sama denganku untuk membuat pertunjukan. Suhu tetap rendah hati seperti biasa. Saya akan bekerja sama sepenuhnya. Kegendut pemimpin geng kota. Qi Weihua, cepat bayar uangnya. The film was translated Kegendut. and narrated by M Media. Aku sudah menjual lapaku di pasar. Mengapa kamu masih di sini untuk memungut biaya perlindungan? Kesempatan bagus. Preman-preman datang. Dikabarkan bahwa Jenderal Naga tak tertandingi dalam kekuatan tempur. Qiu cepat bertindak. Ada apa nak? Kau mau cari masalah? Kakak, berapa biaya perlindungannya? Apakah 500 cukup? Tidak mungkin. Mengapa Qiu begitu lemah? Kau bicara dengan siapa? Kau binatang. Dasar jalan. Cabai terlihat lezat. Qiu. Aku sudah sejauh ini. Qiu, jika kamu adalah Jenderal Naga, kamu pasti akan menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Kakak, itu. Masih ada 2.000. Kalau tidak cukup, masih 3.000. 5.000. Adikku bodoh. Lupakan saja. Baiklah. Aku akan melepaskanmu kali ini. Ayo pergi. Ini? Orang ini jelas bukan Jenderal Naga. Menghadapi beberapa preman kecil, Jenderal Naga tidak akan pernah menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Terlalu menyedihkan. Mincho, bagaimana hasilnya? Menantu keluarga So, apakah kamu mendapatkannya? Kakek lihat. Sepanjang jalan, aku mengambil banyak foto tentang Jenderal Naga yang kuberikan padamu. Dia hanyalah seseorang yang suka pamer. Seorang pengecut tak berguna yang bodoh. Lihat, bahkan ketika berhadapan dengan beberapa preman kecil, dia hanya bisa menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Mungkinkah bahwa saya benar-benar salah? Menantu yang tinggal serumah keluarga So membuat saya menantikan begitu banyak hari tanpa hasil. Karena dia adalah Jenderal Naga palsu. Maka keluarga So benar-benar tamat. Keluarga Shui Yuanlang telah tiba. Su Yuanlan, apa yang dia lakukan di sini? Halo. Baiklah, Lingsi telepon dari siapa? ibu yang menelpon. Ibu ingin aku kembali. Katanya Bibi Zhao dari Beijing ada di sini. Apakah ibu mengatakan hal-hal buruk tentangku? Suami, kamu juga tahu kepribadian ibu. Dan Bibi Zhao-ku juga suka pamer. Kalau begitu aku harus kembali. Bibiku berbisnis barang antik. Setiap kali dia memberikan barang antik kepada keluarga Su kita, ada beberapa barang palsu. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Su menderita kerugian. Lingxi, bukankah sudah kubilang, jangan biarkan si pembawa sial ini kembali. Pria ini tidak punya uang sepeser pun. Kau membawanya kembali. Apakah kau sengaja mencoba membuatku kehilangan muka di depan bibimu? Ibu tolong jangan terlalu banyak bicara. Su Meihua Bibi Su Lingxi. Ini Lingxi kan? Sudah lama sekali. Kamu benar-benar menjadi semakin cantik. Lebih baik punya anak perempuan. Qfen, aku benar-benar iri padamu. Aku ingin punya anak perempuan, tapi aku tidak bisa lagi. Sekarang, aku harus membantu anakku, mengurus urusan perusahaan, dan juga melayani ibu mertuaku. Ini membuatku lelah setengah mati. Qfen, apakah ini? Menantu tak berguna yang kamu sebutkan padaku di telepon. Dia terlihat baik-baik saja.
Dia seharusnya tidak seburuk yang kamu gambarkan kan? Bibi ini benar-benar tidak mudah dihadapi. Setiap kalimatnya menusuk. Halo Bibi, senang bertemu denganmu. Aku dengar bahwa kamu melakukan pekerjaan serabutan di perusahaan keluarga Shaw kami. Benarkah begitu? Kalau begitu toilet di perusahaan, setiap sudut dan celah, semuanya dibersihkan olehmu. Jadi dalam kasus itu, kontribusimu kepada keluarga Shaw kami ternyata cukup signifikan. Kiyu ini, dia harus kembali. Sungguh menjengkelkan. Enggan sepupu Xiao Lingxi. Sepupu, ku dengar suamumu menyapu toilet di perusahaanmu. Bukankah itu membuang-buang bakat? Benar, aku juga sudah bilang pada ibuku untuk membiarkan Kiyu pindah ke posisi yang lebih tinggi. Sepupu jangan salah paham. Maksudku adalah, karena The Kiyu film was translated sangat terampil and menyapu toilet. narrated by M Lalu, Media. mengapa tidak? Ketika cabang keluarga Kin kami buka di sini, biarkan dia membantu kami membersihkan toilet perusahaan kami juga. Jangan khawatir, aku akan memberinya tip. Toko keluarga Qin milikmu akan buka di Haicheng. Keluarga Zhou kami bergerak di bisnis barang antik. Keluarga Qin kalian juga bergerak di bisnis barang antik. Kalian ingin membuka toko kalian di sini. Bukankah ini mencoba mencuri bisnis kami? Siapa bilang bahwa di Haicheng yang luas ini hanya keluarga Zhou-mu yang diizinkan menjalankan bisnis barang antik? Selain itu, bisnis keluarga Zhou-mu sedang menurun. Jika bukan karena keluarga Ken dari Beijing menyuntikkan dana dan menyediakan koneksi selama bertahun-tahun ini, kalian pasti sudah lama bangkrut. Ini adalah langkah permusuhan kakak ipar. Apa yang kau dan keponakan sulungmu katakan? Pembicaraan macam apa itu? Di area Haicheng ini, aku perlu mengingatkanmu. Jika kau ingin bersaing dengan keluarga Shaw kami dalam bisnis barang antik, kau pasti akan kalah. Bibi, Anda cukup percaya diri. Bagaimana kalau begini? Kita mengadakan kompetisi bisnis. Bibi, Anda hanya perlu mengirim satu penilai untuk mengautentikasi ketiga barang antik ini, keaslian dan asal-usulnya, dan saya akan mengakui bahwa bisnis barang antik keluarga Shaw lebih kuat daripada milik keluarga Qin saya, dan bisnis barang antik keluarga Qin saya tidak akan pernah menginjakan kaki di Haicheng. Keponakan Bibi, kau terlalu meremehkan grup barang antik kami. Grup kami saja memiliki 8 penilai kelas atas. Saat ini, aku akan memanggil yang paling terampil ke sini. Mari kita berikan penilaian singkat barang-barang antik yang kau bawa ini. Ini Bibi saya. Kualitas bisnis perusahaan Anda juga tidak bagus. Bos, ini bukan salah saya. Ketiga barang antik ini tidak ada catatan literatur. Jadi tidak ada cara untuk memverifikasinya. Ketiga benda tua ini, saya perkirakan, bernilai lebih dari 100 juta. Ini beberapa. Saya tidak berani menggunakan cara penilaian. Jika ini digunakan, jika rusak. Baguslah Xiaomi Hua. Tamu tak diundang. Datang ke Haicheng. Membawa barang antik semahal itu, mencoba menekan kami. Keluarga Xiao. Bibi, berdasarkan kecerdasan bisnis perusahaan Anda, saya pikir ketika cabang kami dibuka di Haicheng, saya khawatir bisnis perusahaan Anda akan segera bangkrut. 3 barang antik ini. 2 palsu. Dan 1 berasal dari makam kuno. Barang curian. Membelinya melanggar hukum. Pantas saja kau dengan santai membawa barang antik bernilai ratusan juta ini. Mereka pasti barang palsu dan barang haram. Kehilangannya tidak akan disayangkan. Kan? Siang bagaimana anak ini mengenalinya. Dan begitu akurat. Dasar sampah. Apa yang kamu tahu? Mengapa kamu mengatakan barang-barang keluarga Ken itu palsu? Mei Hua, bahkan jika itu seekor anjing, itu tetap dari keluarga Shaw kami. Kau tidak punya hak untuk memukulnya. Itu tidak benar. Ketiga benda yang saya bawa ini, begitu banyak penilai di Beijing, tidak melihat adanya masalah. Menantu yang hanya tinggal di rumah. Bagaimana dia bisa melihat masalahnya sekilas? Kiyu, harta karun yang saya bawa ini, bahkan master penilai keluarga Shaw mengatakan tidak ada masalah. Anda bilang itu palsu dan itu palsu. Siapa yang akan percaya? Tuan Qi, Anda bahkan tidak menyentuhnya. Bagaimana Anda bisa melihat bahwa ada barang palsu di antara barang antik keluarga Qin? Saya telah menilai barang antik selama lebih dari 20 tahun. Tetapi saya belum pernah melihat ada orang yang melihat dari jauh dan bisa mengetahui keaslian barang antik. Kiyu, apakah kamu yakin? Beberapa barang antik keluarga Qin asli, beberapa palsu.
Ketiga ini bernilai ratusan juta. Jangan khawatir, aku benar-benar yakin. The film was translated and narrated Kiyu, by Anda M. mencari mati. Media. Barang perunggu ini bernilai 30 juta. Kiyu, kau membuatku mendapat masalah lagi. Terakhir kali kau membuat keluarga kami kehilangan puluhan juta. Kau bermasalah lagi, Ibu. Ibu tenanglah. Barang perunggu ini bahkan mengelupas. Ini berasal dari pertengahan periode musim semai dan musim gugur. Bejana perunggu untuk menampung anggur atau air terlihat kuno. Tapi kenyataannya, bintik-bintik merah di atasnya dibakar dengan asam kuat. Kau bisa menggunakan mesin untuk mengujinya. Karat hijau itu bahkan lebih sederhana. Itu terbuat dari tanah makam tua dan kotoran domba, dicampur dengan reaksi kimia. Jika Anda bertanya kepada saya, benda ini asli. Pengujian instrumen, semuanya normal. Itu adalah barang lama dari periode musim semi dan musim gugur. Kau bajingan. Masalah besar apalagi yang telah kau sebabkan. Barang perunggu ini bernilai puluhan juta. Lingsik, cepat ceraikan bajingan ini. Dia hanyalah bintang sial, keluarga show kita. Bahkan jika kita punya lebih banyak uang, itu akan dihambur-hamburkan oleh bajingan ini. Ibu tolong berhenti bicara. Bibi, barang perunggu ini terakhir kali. Saya bahkan tidak melalangnya di pelelangan. Kali ini dihancurkan seperti ini. Maka, keluarga show Anda harus membayarnya. Tidak mahal, hanya 30 juta. Tuan Ki, mengapa Anda menatap saya? Berapa banyak uang yang diberikan keluarga mereka padamu? Anda yang bermarga Ki, saya telah berada di toko barang antik keluarga Shaw selama puluhan tahun. Kesetiaan saya bisa dilihat. Bagaimana Anda bisa? Menantu yang hanya tinggal di rumah, memfitnah saya dengan beberapa kata. Jika kau tidak mengambil uang mereka, lalu mengapa kau berbohong demikian? Kakak ipar, menantu tinggalmu. Tak tahu malu. Sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih menolak mengakuinya. Awalnya, aku ingin membiarkanmu membayar lebih sedikit. Sekarang, kakak tertua, jika kamu benar-benar ingin kompensasi, maka kamu bisa langsung mencari Kiyu. Kau anak jalang, mulai hari ini dan seterusnya. Kamu bukan lagi menantu keluarga Joku. Entah kamu masuk penjara atau mati. Pergi saja jauh-jauh dariku. Sepupu, bagaimana Anda bisa jatuh cinta pada orang yang tidak berguna seperti itu? Ketika Anda menikah, saya sangat sedih. Dan Anda sampah. Mengapa Anda menuduh saya dan Tuan Liu? Beraninya Anda menantu keluarga show kami. Kapan dia bisa dihina oleh keluarga Qin Anda sesuka hati? Saudara, sebelum aku datang seseorang memberitahuku untuk mengusir yang bermarga Qi dan membiarkan Lingxi mencari keluarga baik lainnya. Apa? Tiba-tiba berubah pikiran. Kakak tertua, Kiyu adalah menantu saya yang baik. Jangan mencoba memecah belah kami. Aneh. Adik laki-lakiku jelas membenci menantunya. Sangat membencinya. Bajingan tak tahu terima kasih. Keluarga show kami telah memperlakukan Anda dengan baik, memberi Anda gaji 100.000 per bulan. Apakah ini cara Anda membalas? Keluarga show. Barang palsu seperti itu juga bisa diidentifikasi sebagai asli oleh Anda, Ketua Show. Bagaimana dia bisa menyelidiki saya? Tidak bicara lagi, tidak masalah. Jika Anda tidak bicara, saya akan memanggil pengacara besok atas tuduhan kejahatan terkait tugas. Saya akan mengirim Anda ke penjara. Ketua Show. Ini bukan sepenuhnya salah saya. Ini semua salah dia. Dia menawarkan 1 juta untuk membuat saya melakukan sandiwara untuknya. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kau bajingan. Keluarga Zhou telah memperlakukanmu dengan baik. Apakah begini caramu membalas keluarga Zhou? Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan, Paman? Sebenarnya kami di sini hari ini untuk mewakili keluarga Qin dan membahas kerjasama. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah lelukon. Hanya bercanda. Keluar. Saudara, bagaimanapun juga kamu adalah Paman Xiaogang demi seorang menantu tinggal. Menyinggung keluarga Ken kami tidak sebandingkan. Aku menyuruhmu keluar. Apa kau mendengarku? Terus berguling. Shioki, jangan ambil hati apa yang baru saja terjadi. Selama aku ada di sini di keluarga Shaw, tidak ada yang akan pernah menindasmu. Lingxi, mulai sekarang, bersikap baiklah pada suamimu. Kalau tidak, ayahmu tidak akan membiarkanmu lolos. Bukankah ayah selalu tidak menyukai Kiyo? Sikap ini benar-benar berubah. Zhou tua, ada apa denganmu hari ini? Mabuk? Kiyo?
Aku sangat senang hari ini. Bagaimana kamu bisa begitu luar biasa? Kamu bisa tahu sekilas bahwa barang antik keluarga Qin itu palsu. Mau bagaimana lagi? Aku dulu membuat terlalu banyak perunggu. Seluruh proses pengeratan perunggu. Tidak ada seorang pun di dunia yang memahaminya lebih baik dariku. Kurasa kamu hanya membual. Anggap saja aku sedang menyombongkan diri. Jotua, kamu bertingkah sangat aneh hari ini. The film Mengapa was kamu tiba-tiba translated begitu melindungi and Kiyu? narrated by M Media. Lihatlah foto ini lebih dekat. Ini, bukankah orang di foto itu Kiyu? Itu benar. Sudut ini, siapa yang mengambil ini secara diam-diam? Kiyu terlihat seperti orang yang berbeda. Cukup mengesankan. Tempat di mana foto itu diambil adalah markas Longtang, kediaman Jenderal Naga. Jenderal Naga, dewa perang nomor 1 yang legendaris. Itu benar. Jeti Kiyu. Mungkinkah? Latar yang salah. Foto ini menghabiskan 1 juta dariku untuk dibeli dari Tuan Tua Duan. Tidak heran Tuan Tua Duan tiba-tiba sangat peduli pada Kiyu. Jadi dia sudah tahu bahwa Kiyu adalah Jenderal Naga. Itu tidak mungkin. Jika dia Jenderal Naga, bagaimana mungkin dia tinggal bersama kita? Menjadi menantu yang tinggal serumah selama 3 tahun ini lalu, aku sering memukul dan memarahinya. Bukankah itu karena Lingxi pesonanya terlalu besar? Jenderal Naga bersedia tinggal di sisinya, melayani dengan rendah hati. Aku mengerti sekarang. Pantas saja orang tua itu sebelum meninggal menginstruksikan kita untuk memperlakukan Kiyu dengan baik. Ayahku masih luar biasa. 3 tahun lalu, dia membiarkan Jenderal Naga menikahi Lingxi dan menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga Shou kita. Orang tua itu tidak pernah mengungkapkan informasi apapun tentang Jenderal Naga. Jotua, kalau begitu kamu melindungi Kiyu hari ini, juga karena identitasnya. Itu benar. Aku tidak tahu Liu Tua akan membelotkan anak itu Qinggang. Siapa Kiyu? Dia adalah Jenderal Naga. Karena Jenderal Naga berkata, barang antik Qinggang palsu, maka itu pasti palsu. Aku akan menggertaknya lagi. Liu Tua mengakuinya secara langsung. Aku ingat sekarang, keluarga Zhou awalnya pindah dari Beijing ke Haichengkan. Aku dengar orang tua itu berkata, dia dulunya adalah anggota Longtang. Itu benar. Keluarga Shou kita, alasan mengapa kita bisa berakar di Haicheng dan dengan cepat mengumpulkan kekayaan. Sebenarnya, kita juga menerima banyak berkah dari Longtang. Jenderal Naga memasuki keluarga Shou kita sebagai menantu. Aku khawatir memiliki makna yang mendalam. Jotua, keluarga Zhou kita akan makmur. Menantu yang baik, ini adalah ibu, sup iga babi yang direbus khusus untukmu. Minumlah lebih banyak. Baiklah, ibu aku bisa melakukannya sendiri. Mengapa ibu tiba-tiba bertingkah seperti orang yang berbeda? Antusiasmenya berlebihan. Senang sekali ibu dan ayah akhirnya menerima Kiyu. Ketua Shou, berita dari markas barang antik. Banyak orang memegang papan tanda, memblokir toko barang antik kita, menuntut pembayaran kembali. Siapa yang begitu berani? Apel, Jotua, ada apa? Ban Haicheng membatalkan perjanjian pinjaman kita dan ingin memulihkan 300 juta yang kita utang. Halo, saya dari toko barang antik Shou. Utang perusahaan kami. Saya akan membayarnya kembali secepat mungkin. Saya tidak tahu mengapa semua perusahaan yang berutang menuntut pembayaran kembali dari saya pada saat yang sama. Bahkan Ban Haicheng membatalkan yang telah kita sepakati, pinjaman, dan mengharuskan kita dalam waktu 3 hari dan membayar kembali 300 juta yang terutang kepada Ban. Bagaimana ini bisa terjadi? Manajer lobi Bank Haicheng adalah teman kuliahku. Pinjaman berbunga rendah 5 tahun yang disepakati. Mengapa mereka menuntut pelunasan lebih awal? Bukan hanya Bank Haicheng, beberapa perusahaan pinjaman kredit, dan 7 atau 8 mantan bos besar yang meminjam uang dari saya, seolah-olah mereka telah mendiskusikannya sebelumnya. Pada saat yang sama, semuanya mendesak saya untuk membayar kembali utang. Keluarga Zhou kita tahun-tahun ini semakin miskin. Sekarang, itu semua karena kamu berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, mengambil dari dinding timur untuk menambal dinding barat. Sekarang para penagih utang ini datang menuntut uang pada saat yang sama. Kamu bilang ini bukan mencoba membuat keluarga Zhou kita bangkrut. Dari mana dapat uang sebanyak itu untuk melunasi? Ayah, ibu, jangan panik dulu. Panik akan mengacaukan segalanya. Masalah ini agak aneh. Begitu banyak kreditor menagih utang pada saat yang sama. Pasti ada seseorang yang menarik tali di balik layar. Itu benar. Pasti ada seseorang yang menarik tali di balik layar. Shioki, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku hampir lupa. Kiyu adalah Jenderal Naga. Dengan dia di sini, apa yang aku takutkan? Ayah mertua bertingkah agak aneh sekarang. Dia tidak pernah meminta pendapatku sebelumnya. Kurasa
Kita harus melakukan penyelidikan. Secara khusus temukan 1 atau 2 kreditor. Lalu ikuti sulur untuk menemukan buahnya. Temukan orang di baliknya. Baiklah, Shioki, aku percaya kemampuanmu untuk menangani masalah. Tapi aku pikir, kamu bisa sepenuhnya membawa semua kreditor bersama dan menyelesaikannya sekaligus. Dengan kemampuanmu, utang keluarga Shou kita bukanlah hal yang perlu ditakutkan. Ya, dengan menantu yang baik mengambil tindakan, ibu bisa tenang. Mengapa sikap ibu dan ayah terhadapku menjadi begitu baik? Ketua Shou ada yang menerobos masuk, tidak bisa menghentikan mereka. Siapa itu? Aku. Kau binatang. Kau berani datang ke keluarga Shou kami. Wadi, kamu punya nyali. Aku baru saja akan mencarimu. Ibu, Bibi, jika kau melukaiku, bagaimana dengan grup Qianlong milik keluarga Shou? 10 juta dan 15 juta yang digadaikan di bank komersial Huiyu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kau hanya akan mengabaikannya? Bank komersial Huiyu telah mengerahkan orang dan mengepung pintu masuk toko antik keluarga Shoumu. bagaimana kamu tahu tentang hal-hal ini? Bagaimana aku tahu? Aku adalah Long Jiu dari Longtang. Xiong Wei, Long Jiu. apakah kau akan menyambut kehidupan baru? Longtang, aku bersedia. Aku bersedia. Aku bersedia Tuan Jiu. Karena kau bersedia, maka kau harus menjanjikanku satu hal. Longtang ingin mengambil alih keluarga Shou. Sebagai keponakan keluarga Shou, kau adalah yang paling cocok. Bawahan ini bersedia mengabdi pada Longtang. Dengan kesetiaan yang setinggi-tingginya, aku tahu lebih dari sekadar ini. Kau dan toko antik Changlong menutupi barang-barang palsu dan juga menyuap bahan dagang. Masalah presiden. Jika aku membongkar semua berita ini, berita utama Haicheng ini, itu akan menarik. Xiong Wei, kau, apa sebenarnya yang kau inginkan? Bagaimana orang ini tahu tentang keluarga Shou? Begitu banyak rahasia. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Paman, aku sarankan kau bersikap masuk akal. Bersihkan Lingxi dan kirim dia ke kamar hotel yang sudah kusiapkan. Hal-hal yang baru saja kukatakan itu, semuanya bisa dinegosiasikan. Kau yang bermarga Xiong, aku sudah menelepon polisi. Silakan laporkan saja. Tidakkah kau takut bahwa setelah besok, keluarga Shoumu akan lenyap? Beraninya kau memukulku. Apa kau tahu siapa di belakangku? Sepertinya ingatanmu sangat buruk. Terakhir kali aku tidak memukulmu sampai mati. Kau lolos dengan mudah. Kau yang bermarga Qi, jangan sombong. Orang di belakangku, kau tidak mampu menyinggungnya. Hanya seorang Kasim. Bahkan jika ada seseorang di belakangmu. Jadi kenapa? Kau yang bermarga Qi jangan bicara omong kosong. Aku sangat yakin dengan tendangan terakhirku. Sangat yakin. Jangan sombong. Besok, aku akan mendatangimu dan keluarga Shoumu. Kita akan menyelesaikan semuanya bersama. Apa yang harus dilakukan? Keponakanku, bagaimana dia bisa tahu tentang keluarga Shou kita? Begitu banyak rahasia. Sepertinya, pasti ada seseorang yang menginstruksikannya dari belakang. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bagaimanapun kita punya Xiaoqi. Apapun yang terjadi, monster dan iblis, semuanya sia-sia. Xiaoqi, kau benar bukan? Ibu dan ayah, jangan khawatir. Besok, aku akan menyelesaikan semua utang keluarga Shou. Itu benar. Xiaoqi, itu Jenderal Naga. Xiaoqi, ibu percaya padamu. Kalau begitu, ibu tidak akan peduli tentang hal lain. Tunggu saja dan lihat. Bayar kembali uangnya, Chu tua. Ku dengar keluarga Shoumu tidak bisa bertahan lagi. 5 juta milikku. Kapan kau akan membayarnya kembali? Aku adalah agen penagihan dari bank komersial Huiyu. Manajer bank kami memaksa kami untuk menandatangani untuk pinjaman 30 juta ini. Aku benar-benar minta maaf. Ketua Shou, semuanya yakinlah. Alasan aku mengundang kalian semua ke sini hari ini adalah untuk melunasi utang kalian sekaligus. Xiaoqi, kau sudah melihat situasinya hari ini. Jika kita tidak melunasi utang kelompok ini, aku akan dicabik-cabik. Xiaoqi, hari ini, aku mengandalkanmu. Ibu dan ayah, jangan khawatir. Tuan Tua Duan akan mengambil tindakan. Tuan Tua Duan akan bertindak. Aku lega mendengarnya. Benar, orang tua itu tahu. Identitas Qiyu, reputasi Jenderal Nage memang berguna. Tuan Tua Duan akan mengambil tindakan. Lalu apa yang aku khawatirkan? Lingxi, kamu benar-benar menemukan suami yang baik. Utusan telah tiba. Utusan, aku sudah menunggumu. Utusan. Xiong Wei orang ini. Siapa sebenarnya yang dia jadikan bikin? Qiyu, kau berani kembali. Wadi,
Aku tidak peduli siapa yang berdiri di belakangmu. Ketika kamu berbicara dengan Xiaoqi, sebaiknya kamu menunjukkan rasa hormat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Bibi. Qiyu si tak berguna ini. Kau percaya semua yang dia katakan. Baiklah. Kau akan menyesal hari ini. Xiong Wei. Apa kau tidak takut salah bicara? Xu Yuanlang sudah menunggu setengah hari. Kapan kau berencana membayar utangmu? Xu Yuanlang, jika kau tidak membayar utangmu hari ini, kami akan merobohkan keluarga Shoumu. Semuanya, harap bersabar. Aku akan menyelesaikannya untuk kalian sekarang juga. Tuan Tua Duel telah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Tua Duan. Anjing Tua Duan ini. Aku adalah ayah mertua Jenderal Naga, dan dia bahkan tidak memberiku muka. Salam utusan. Salam utusan. Tuan Tua Duen. Mengapa dia begitu menghormati Wadi? Tuan Tua Duan, apakah ini salah? Aku membawamu ke sini hari ini untuk membantu menyelesaikan masalah. Xiao Shou, kamu masih terlalu naif. Terlalu mudah dibodohi. Alasan saya di sini hari ini memang untuk menyelesaikan masalah. Tetapi, ini untuk membantu utusan menyelesaikan masalah. Xiaoqi, apa kau dengar itu? Anjing Tua Duan ini. Beraninya kau tidak menganggap serius Jenderal Naga kami. Qiyu, beraninya kamu begitu lancang karena kamu berani menyamar sebagai Jenderal Naga. Jenderal Naga. Aku tidak pernah mengatakan aku adalah Jenderal Naga. Bibi, apa yang kukatakan di telepon kemarin? Aku bilang kau akan menyesal. Ibu, kau bajingan. Kamu bukan Jenderal Naga. Lalu mengapa kamu berpura-pura? Kamu telah menghancurkan kami. Bagaimana ini mungkin? Kau yang memberiku foto itu. Aku melihat foto itu. Dan percaya Qiyu adalah Jenderal Naga. Duan anjing tua. Kau menjebakku. Apa? Saya menjebakmu. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Foto. Aku punya banyak foto. Ini semua adalah bukti yang aku kumpulkan setelah menyelidiki Qiyu. Pria ini sangat miskin. Dia dulunya seorang dokter. Profilnya sama sekali tidak cocok dengan Jenderal Naga. Diancam oleh beberapa preman. Dia adalah tipe pecundang yang membayar agar masalah hilang. Mungkinkah dia Jenderal Naga? Xiaoqi, ada begitu banyak penagih utang di sini hari ini. Aku tidak melihat bagaimana kau akan menangani ini. Kau akan menghancurkan keluarga Shaw. Ayah, aku bilang aku akan mengurus utang-utang itu. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Qiyu, bahkan pada titik ini, kau masih berpura-pura. Utusan. Ki ini. Memasukkan identitas Jenderal Naga. Kejahatan keji. Kita bisa menanganinya sesuai dengan aturan Longtan. Menanganinya. Longtan. Kau bergabung dengan Longtan. Itu benar. Beberapa hari yang lalu, aku terlihat oleh seseorang dari Longtan. Aku menjadi utusan Longtan di Haichen. Longtan, itu adalah organisasi terkuat di Tiongkok. Bagaimana itu mungkin? Xiong Wei, kau benar-benar anggota Longtan. Penipu bertemu dengan orang yang asli. Sekarang, keluarga Xiao akan mendapat tontonan. Mingchu kita sangat mampu. Dia melihat menembus. Ki ini. Palsu dalam sekejap. Kalau tidak, keluarga Duan kita juga akan menderita. Longtan ini. Kapan jatuh begitu rendah? Bahwa mereka akan membiarkan seorang Kasim menjadi utusan. Ki ini, kau mencari mati. Di mana murid-murid Longtan? Di sini. Tangkap. Orang kurang ajar ini. Ya. Qiyu. Kau berani memukul orang dari Longtan. Sekarang, kau sudah mati. Ki, kau membawa masalah bagi keluarga Shaw. Jadi bagaimana jika kau memukul seseorang dari Longtan? Utang keluarga Shaw tidak akan terbantu oleh itu. Bayar kembali uangnya sekarang. Jika kau tidak membayar kembali uangnya hari ini, aku akan merobohmu toko antik keluarga Showmu. Qiyu, ini semua salahmu. Cepat suruh keponakanku untuk bersujud dan minta maaf. Mungkin segalanya masih bisa diselamatkan. Terselamatkan, Bibi. Masalah ini tidak bisa diselamatkan. Apa kau tahu mengapa aku bisa menjadi utusan Longtan? Karena aku akrab dengan keluarga Showmu. Mungkin The film was Longtan ingin translated menyerang and keluarga Xiao narrated kita. by M Ibu. Media. Jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. kau yang ngurus. Mudah sekali mengatakannya. Kau bajingan. Bisakah kau mendapatkan 100 atau 200 juta sekarang untuk menyelesaikan masalah utang keluarga Xiao? Xiao Rengxuan ada di sini.
Aku kebetulan punya 300 juta di sini. Seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah utang keluarga Shaw. Kau adalah direktur rumah sakit Rengsuan. Nona Shaw, aku bukan direktur lagi. Aku menjual rumah sakit Rengsuan secara keseluruhan dan mendapatkan 300 juta. Tuan Ki, silakan lihat. Direktur Chow, apa kau gila? Kau memberikan semua asetmu kepada pria Ki ini. Aku senang melakukannya. Pria Ki ini bukanlah Jenderal Naga. Kau, sama seperti si bodoh Shulu ini, tertipu olehnya. Maman, Tuan Ki bukanlah Jenderal Naga. Tuan Ki adalah seseorang yang patut dikagumi. Bagaimana Jenderal Naga belaka bisa dibandingkan? Mengingat sifat Tuan Ki, aku membantunya dengan 300 juta hari ini, dan dia akan membalasnya 10 kali lipat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tuan Ki, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Mengetahui dia bukan Jenderal Naga, direktur kau. Kamu masih memberikan semua kekayaanmu kepada pria Ki itu, kamu pasti sakit. Ayah, ambil ini. Itu 300 juta. Meskipun aku tidak tahu mengapa Direktur Chao berusaha menjilatnya, tapi Xiaoqi benar-benar melakukannya. Kalian sekelompok bajingan. Sekarang aku punya uang 300 juta. Kalian semua merangkaklah ke sini untukku. Ketua Shaw, Ketua Shaw, Ketua Shaw. Lingxi, apakah aku bermimpi? Xiaoqi benar-benar mendapatkan 300 juta. Ibu, kau tidak sedang bermimpi. Keluarga Shu kita akan segera bangkit kembali. Keluar. Kau belum pergi. Apa kau mau aku melakukannya sendiri? Kau Ki, apa kau pikir ini sudah berakhir? Longtang tidak akan melepaskan keluarga Shaw, dan mereka juga tidak. The film Ketua was Shaw translated bukan hanya milik and keluarga Shaw kita. narrated by Saham yang telah NVIDIA. anjlok, ruang pameran antik keluarga Shaw juga tiba-tiba terbakar. Barang antik kita yang bernilai ratusan juta, semuanya hancur. Toko-toko Haichen juga telah disiram kat merah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semua hal buruk menimpa keluarga Shaw kita? Halo, Bibi, bagaimana kabar keluarga Showmu? Belakangan ini, di depan Longtang, keluarga Showmu hanyalah semut. Longtang. Itu dilakukan oleh Longtang, Bibi Wadi dulunya. Sangat baik padamu. Kau tidak boleh menyakiti keluarga Xiao kita seperti ini. Mengapa Longtang melawan keluarga Xiao kita di mana-mana? Jika kau membenci Qiu, langsung saja temui dia. Ibu, tidak perlu memohon padanya. Sudah jelas, Longtang ingin menyerang keluarga Shou. Omong kosong, ini semua salahmu kau pembawa sial. Kau segera hubungi Wadi dan berlututlah untuk meminta maaf padanya. Kalau tidak, jangan pernah kembali ke keluarga Shou kita. Ibu, Qiu baru saja memberikan 300 juta kepada keluarga Shou. Kok kau melupakan jasa setelah berhasil? Bagaimana aku bisa melupakan budi? Apakah dia melumpuhkan Wadi? Masih berpura-pura menjadi Jenderal Naga. Sekarang kau telah menyinggung Longtang. Aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan. Tapi ibu, aku baru saja mendengar dari nada bicara Wade. Sepertinya Longtang mereka sudah lama ingin menyerang keluarga Shou kita. Apa hubungannya ini dengan dia? Beraninya kau membantah? Jika bukan karena kau buta, bagaimana kau bisa menemukan Qiu? Sampah tak berguna ini. Ibu, jangan khawatir. Urusan keluarga Shou, aku yang akan tangani. Qiu, solusi apa yang bisa kau berikan? Kau tidak mungkin bisa mendapatkan 300 juta kan? Keluarga Shu kita akan menghadapi kebangkrutan. Ini semua salahmu. Jika kau tidak berpura-pura menjadi Jenderal Naga dan tidak menyinggung Weide, semua ini tidak akan terjadi. Tindakan terbaik sekarang adalah tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Demi keluarga Shaw, pengorbanan harus dilakukan. Qiu, sekarang setelah kau diincar oleh Longtang, keluarga Shaw kita juga berada di ambang kebangkrutan. Kau sebaiknya keluar saja dari keluarga Shaw kita untuk meredakan kemarahan Longtang. Ayah kau tidak bisa melakukan ini. Selama aku ada di sini, keluarga ini masih aku yang jalankan. Sejak kapan? Giliranmu yang bicara. Tatapan mata si tak berguna itu barusan sangat menakutkan. Ayah ibu jangan khawatir. Jika Longtang mencari masalah, biarkan mereka datang kepadaku. Mengenai uang itu, aku akan keluar sebentar, dan aku akan menyelesaikannya setelah kembali. Qiu, jangan impulsif. Jangan khawatir, aku akan kembali kurang dari 1 jam. Kurasa kau hanya takut pada Longtang dan ingin melarikan diri kan? Betapa mulutnya. Ingat apa yang kukatakan, tunggu saja. Jika kau berhasil, itu bagus. Dengan Longtang mendukung kita, di masa depan, keluarga Shou kita bisa berkuasa di Haichang. Ibu, apa yang kau bicarakan? Putri yang baik, ikutlah dengan ibu. Ibu akan memperkenalkanmu pada keluarga yang baik hari ini.
Ibu, apa yang kau lakukan? Qiyu baru saja pergi. Aku tidak akan pergi, aku akan duduk di sini dan menunggunya. Lingxi, apakah kau benar-benar berpikir si tak berguna itu akan kembali? Organisasi macam apa Longtang itu? Sekarang, setelah dia diincar oleh Longtang, aku khawatir dia sudah menggunakan alasan mencari uang untuk melarikan diri. Lingxi, jika kau tidak mendengarkanku hari ini, aku akan mati di depanmu. Sekarang, hanya kau yang bisa menyelamatkan keluarga Xiao. Ibu, jangan impulsif, aku akan pergi. Aku akan pergi baik. Lingxi, jika ini berhasil, hari ini, keluarga The Xiao film kita was akan translated mapan seumur and hidup. narrated by M. Media. Ayo pergi. Lingxi, kemuliaan dan kekayaan keluarga Xiao kita bergantung padamu. Di mana Lingxi? Kau pembawa sial. Karena kau sangat takut mati, mengapa kau kembali setelah meninggalkan keluarga Xiao kita? Aku tidak melarikan diri. Aku pergi mencari solusi. Di mana uangnya? Tidak ada uang, tapi aku punya ini. Kunci yang rusak. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku tahu kau tidak berguna. Jadi aku membiarkan Lingxi pergi ke keluarga Duan untuk menikahi anggota keluarga Duan itu. Duan si Anang. Aku khawatir mereka sudah akrab. So Yuanlang, kamu binatang buas. Kau ingin memberontak. Kau pergi ke keluarga Duan sekarang. Itu tidak ada gunanya. Benda tak berguna. Aku tidak menyangka bibiku begitu kooperatif. Secara proaktif mengirimkan si cantik hebat ke pintu kita. Selamat Tuan Muda Duan. Keluarga Xiao berada di ujung tanduk, mencoba menggunakan tubuh Xiao Lingxi untuk ditukar dengan jalan keluar. Tapi mereka salah perhitungan. Aku ingin gadis itu. Jalan keluar ini, aku pasti tidak akan memberikannya kepada mereka. Tuan Muda Duan, setelah kau selesai bermain, jangan lupakan aku. Hal-hal baik secara alami dibagi bersama. Setelah kalian selesai bermain, kau harus mengirimnya ke kamarku. Tuan Tua Duan, kejantananmu belum berkurang. Kalian makan dagingnya? Tidak bisakah aku mendapatkan sedikit sup? Akhirnya kutunggu. Yuf, Wadi, apa yang kau lakukan di sini? Bibi. Dengan wanita secantik sepupuku, tentu saja aku ingin bersenang-senang dengan Tuan Muda Duan. Bersama, selama aku bersenang-senang. Longtang di sana, akan mudah diajak bicara. Ini benar-benar dosa. Jika aku tahu, keluarga Duan sama sekali tidak tulus, mengapa aku membawa Lingxi ke sini? Wadi, jangan seperti ini. Bibimu telah memperlakukanmu dengan baik. Bisakah kau mengampuni sepupumu? Keluar dari sini. Ketika Dian Tiyu memukulku hingga menjadi seorang Kasim, apa yang kamu lakukan? Ibu, Xiong Wei, kau benar-benar tidak manusiawi. Kau pantas dilumpuhkan oleh Qiyu. Yuf. Apakah ketulusan keluarga Xiao sudah cukup? Apakah kita bisa bertahan? Tergantung pada apakah kamu minum anggur ini atau tidak. Yuf. Jangan menolak tawaran baik hanya untuk dipaksa menerima hukuman. Berani menyentuh wanitaku. Keluarga Duan. Apakah keluarga Duanmu ingin dimusnahkan? Qiyu, kamu yang bermarga Qi. Aku tahu kamu punya kekuatan kasar. Tetapi di keluarga Duan kami, itu tidak cukup. Bodoh. Grandmaster Karat Hyokushin sabuk hitam. Qiyu, kau tidak bisa melawan keluarga Duan. Ini semua salahmu kau bajingan. Karena membuat Longtang marah. Menyebabkan putriku dan aku menderita begitu banyak. Tuan Muda Duan, Qiyu, terserah padamu. Bahkan jika kau memukulinya sampai mati, keluarga Xiao kita akan dengan senang hati setuju. Ibu, Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah keluarga Duan butuh kamu untuk mengajari mereka cara melakukan sesuatu? Bibi, The film ini was semua perbuatanmu translated sendiri. and Siapa suruh narrated by keluarga M. Xiao Media. begitu murahan? Mencari pembawa sial seperti Qiyu, menikahkan putrimu. Tuan Chow, pertama patahkan kedua tangannya, lalu gali kejantanannya, dan lemparkan ke anjing. Aku akan membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang Kasim. Ya, Awalnya aku tidak ingin melakukannya. Kau memaksaku melakukan ini. sangat sombong. Tuan Muda Xion baru saja berkata, untuk mematahkan kedua tanganmu. Sekarang, aku sudah berubah pikiran. Aku akan mematahkan tulang-tulangmu. Satu persatu. Kamu, bagaimana kamu bisa melihat? Cacat gerakan dengan sekali pandang. Tuan Chow, dia hanya sampah, bunuh dia. Apa yang bisa dia lakukan? Aku sudah menyegel titik akupunturnya. Gerakan apapun akan menyebabkan ki dan darahnya menyerang jantungnya. Dan dia akan pingsan. Tuan Shu adalah ahli kelas atas. Kenapa?
Dia bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan. Sialan, kamu hanya sampah. Longtang tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Kamu. Mengapa kamu menendangku di sana lagi? Sudah berakhir, sudah berakhir. Wadi, benda sialan itu merusaknya lagi. Sekarang, permusuhan dengan Longtang tidak bisa diselesaikan. Lingxi, kau baik-baik saja. Tidak peduli kapanpun. Bersandar padanya. Terasa sangat aman. Ayo kita pulang. Baiklah. Keluarga Duan sebaiknya kalian bersikap baik. Jika ada lain kali, aku sendiri yang akan menghapus keluarga Duanmu. Kamu yang bermarga Qi, aku akan membalas hutang ini 10 kali lipat. Kamu pembawa sial. Kamu merusak perbuatan baikku lagi. Sekarang, kita telah menyinggung Longtang lagi. Bagaimana keluarga Shu bisa menahan ini? Ayah, aku yang menyinggung Longtang. Jika terjadi sesuatu, suruh mereka datang kepadaku. Tentu saja mereka akan datang kepadamu. Mungkin, dan membiarkan keluarga Shou kita mengikutimu benda sial ini untuk mati bersama. Ibu, tadi di keluarga Duan. Jika bukan, karena Qiyu, konsekuensinya pasti tidak terbayangkan. Kau gadis yang bodoh. Keluarga Shou kita akan segera bangkrut. Kau tinggal di keluarga Duan, makan dan minum dengan baik. Bukankah itu bagus? Mengapa bersikeras menderita bersama Qiyu, si bodoh semacam ini? Ibu, kunci ini adalah kunci rumah lama ibu angkatku di pedesaan. Ada beberapa barang antik di dalamnya. Selama barang-barang antik ini diambil untuk dilelang, itu bisa menyelesaikan krisis keluarga Shou. Rumah tua di pedesaan dan barang antik. Apa kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Mudah dibodohi. Tapi kamu mengingatkanku. Keluarga Shou kita selama bertahun-tahun di setiap ruangan telah menyimpan banyak barang antik dan kerabat-kerabat itu dulu murahan. Mereka mengambil banyak barang antik kita. Biarkan mereka mengeluarkan semuanya, membangun bersama rumah lelang besar. Apapun yang terjadi, keluarga Shu tidak boleh bangkrut di tanganku. Keluarga Shu akan mengalami kemalangan besar kali ini. Bahkan lukisan antik yang mereka berikan padaku, mereka ingin membelinya kembali dengan harga murah. Aku akan lihat bagaimana mereka mati. Aku dengar keluarga Shou memprovokasi Jenderal Naga. Siapapun yang terhubung dengan keluarga Shou akan mendapat nasib buruk. Aku perkirakan lelang ini tidak akan berjalan mulus. Pameran lelang pribadi ini, barang-barang yang dilelang semuanya disediakan oleh toko barang antik keluarga Shou. Lelang resmi dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah vas panjang umur era Qianlong. Harga awal 1 juta. Bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan ajukan tawaran Anda. 1.100.000, 1.400.000. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Aku datang membawa cek. Awalnya ingin melihat apakah aku bisa menemukan barang rongsokan jika kamu tidak menginginkannya. Semua tamu dipersilakan. Tuan Muda Duan, nanti tolong urus urusan kami. Urusan kami. Itu tergantung pada kehendak keluarga Duan. Kelompok orang ini. Begitu keluarga Shu kita mendapat masalah, semua orang bersuka cita. Jangan biarkan aku Shou Yuanlang bangkit lagi. Qiyu, apa yang kau lakukan di sini? Membawa barang-barang rusak ini. Memalukan. Besan. Aku dengar dari Qiyu bahwa besanku sedang mengalami kesulitan. Jadi aku kembali ke rumah lamaku di pedesaan dan membawa beberapa barang lama dari sana, membawanya ke sini. Aku tidak tahu apakah barang-barang ini bernilai. Tapi, ini juga sebagai tanda terima kasihku. Sampah macam apa ini? Menurutmu keluarga Shou kita, tempat apa ini? Cepat keluarkan, ibu mertua. Ini? Ibu, tidak peduli berapa nilai benda ini. Setidaknya ini adalah tanda penghargaan dari ibu mertuaku. Lihatlah dirimu. Suami macam apa yang kau temukan? Ini benar-benar memalukan. Qiyu, tunggu apa lagi? Cepat letakkan barang-barang itu di sudut. Ayah, barang-barang ini jangan biarkan penilai menilai nilainya. Apa yang perlu divaluasi? Sampah ini. Jangan menurunkan nilai. Barang lelang keluarga Shu kita yang lain. Bukankah ini Jenderal Naga kita? Mengapa dia membungkuk dan menjilat seperti anjing? Pria ini, matanya sangat menakutkan. Sudah 1 jam sejak lelang dimulai. Melihat barang-barang keluarga Shou kita, hampir semuanya dilelang. Hanya terkumpul 40 juta. Kali ini jika kita tidak punya 300 juta, keluarga Shou kita tamat. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ini semua salah Qiyu karena menyinggung Longtang, mengakibatkan Haicheng. Sama sekali tidak ada pedagang kaya yang berani menawar barang-barang kita. Melihat gedung-gedung tingginya menjulang, melihatnya menjamu tamu, melihatnya bangunan itu runtuh. Mulai sekarang, keluarga Shou ini akan dihapus dari catatan Haicheng. Besan. Barang-barang yang kami bawa, bahkan belum dilelang. Baiklah,
Apa kamu benar-benar berpikir beberapa barang rusak yang kamu bawa itu punya nilai apapun? Kalau bukan karena demi putriku, aku bahkan tidak akan memberi barang-barangmu kesempatan untuk dipamerkan. Tepat sekali. Tidak punya kesadaran diri sedikit pun. Sama sekali tidak. Pantas saja kau membesarkan Kiyu yang tidak berguna ini. Ayah, ibu, apa yang kau katakan? Sudah keterlaluan? Ibu mertuaku tahu. Keluarga Show kita sedang dalam masalah. Sengaja membawa barang-barang untuk mensponsori kita. Meskipun mungkin tidak bernilai banyak, ketulusannya tak ternilai harganya. Bagus, seorang putri selalu berpaling dari orang tuanya. Sikumu sekarang menghadap keluar bukan? Besan. Jika kamu pikir barang-barang kami tidak bagus, kami akan mengambilnya kembali. Tolong jangan berdebat dengan Lingxi. Ayah, mengapa kau tidak membiarkan penilai menilai barang-barang yang dibawa ibu baptisku ini sebelum kau bicara? Kiyu, apa kamu benar-benar ingin keluarga Show kita kehilangan muka? Master Gao berasal dari Haichen. Penilai nomor 1, benda-benda yang dia nilai. Semuanya, harta karun tak ternilai. Sekarang kau berencana agar Master Gao menilai beberapa barang rusak yang kau bawa. Gouki, aku belum pernah melihat siapapun yang sok seperti kau. Hanya beberapa barang yang kau bawa itu. Barang-barang rusak dan busuk itu, apakah bernilai uang? Bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu? Sebagai menantu laki-laki, Su Yuanlan, keluarga Shumu pantas untuk jatuh. Diam. Ayah, barang-barang milikku ini pasti akan menyelamatkan keluarga Shou. Baiklah Kiyu, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Ya ampun, keluarga Shoumu ternyata memiliki harta karun seperti itu. Harta karun, Master Gao, kau bilang keluarga Shou kami, yang mana yang merupakan harta karun ketiga benda ini? Master Gao, bagaimana ini mungkin? Tao Te Ching itu jelas palsu. Satu-satunya naskah asli tulisan tangan masih ada di Prancis. Teko anggur itu bahkan diklaim dimiliki oleh penyair Li Bai. Ini bahkan lebih tidak masuk akal. Sedangkan untuk pedang Qi Jiguang ini, ada ukiran Tianjun di atasnya. Apa-apaan itu? Ini jelas semuanya palsu. Mamang, ketiga benda ini memang ada poin-poin yang mencurigakan, tapi aku bisa meyakinkanmu, semuanya adalah bahan asli. Asli. Tuan Gao, kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tak bisa bicara sebenarnya, mengesampingkan segalanya. Mari kita bicara tentang Tao Te Ching ini. Ini berusia 2000 tahun. Benda tua. Bagaimana kau bisa menilai? Itu asli. Jika itu asli, aku khawatir besok itu akan menyebabkan sensasi nasional. Selain itu, bagaimana mungkin orang miskin seperti mereka mungkin memiliki artefak asli yang tak ternilai harganya? Penilaianku adalah karena Tao Te Ching memiliki segel kata-kata Tianjun. Tianjun. Ini, dua karakter ini, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Direktur Show, kau merasakannya juga kan? Tianjun, di seluruh bidang sejarah, rahasia terbesar. Hanya dua kata ini, memancarkan semacam kekuatan yang tak terduga. Tianjun apa? Aku ingin melihat. Tuan Tua Duan, kau merasakannya juga kan? Tianjun begitu ajaib. Di dalam negeri, di antara harta karun teratas yang tidak dipamerkan secara publik, ada beberapa benda yang dicap dengan nama Tianjun. Para arkeolog top itu pernah memiliki perasaan yang sama denganmu. Perasaan yang sama. Inilah Tianjun. Tapi dalam literatur apapun, itu belum pernah tercatat. Seolah sengaja dihapus oleh semacam kekuatan misterius. Dihapus. Aku tahu Tianjun. Dia pernah minum bersamaku, duduk dan berdiskusi. Dan King Lian memberikan kepada Marsekal Qi Jiguang pedang ilahi, jiwa harimau. Dia telah ada dalam sejarah Tiongkok selama 3000 tahun. Tapi sangat sedikit barang antik yang tersisa. Tapi di antara semua barang antik itu, pasti ada kata-kata Tianjun. Mendengar nada bicaramu, seolah-olah kau pernah melihat Tianjun. Selain itu di dunia ini, bagaimana mungkin ada seseorang yang telah hidup selama 3000 tahun? Kau pikir ini apa film? Entah kau percaya atau tidak, di antara ketiga benda ini, kekuatan dari kata-kata Tianjun adalah nyata. Kalian semua sudah mengalaminya. Ketiga harta karun ini, Maman, harta karun yang ditinggalkan oleh Tianjun. Direktur Show, ketiga harta karun ini, jika tidak ada yang menawarnya, aku bersedia mengumpulkan uang untuk membelinya. Lihat, apakah 800 juta cukup? Aku akan membayar 200 juta terlebih dahulu. Sisanya, beri aku waktu 3 hari. Ketiga barang ini bernilai 800 juta. Deu Tian yang ini, apakah dia sudah gila? Tunggu, The film was ketiga barang ini and narrated tampaknya by berasal dari M. keluarga Media. Duan kami. Barang antik yang hilang 2 tahun lalu. Benar. Mereka memang terlihat sangat mirip. Seseorang miskin sepertimu, bagaimana mungkin kau bisa memiliki barang antik yang tak ternilai harganya seperti itu? Ketiga barang ini, pasti ketiga barang yang sama, yang keluarga Duan kita hilang saat itu. Keluarga Duanmu terlalu tidak tahu malu melihat bahwa benda-benda itu berharga. Kau ingin merebutnya.
Baiklah, kalau begitu tanyakan pada orang-orang Malang ini. Apakah mereka bisa tahu asal-usul ketiga harta karun ini? Meskipun barang-barang ini tidak hilang oleh keluarga Duan kami, kita jelas tidak bisa membiarkan keluarga Zhou bersenang-senang. Orang-orang dari Longtan berkata, keluarga Zhou harus dihancurkan. Ibu, jangan khawatir. Barang-barang ini memiliki asal-usul yang jelas. Ketiga benda ini diwariskan dari leluhurku. Detail spesifiknya tidak perlu kuberitahukan padamu, tapi satu hal. Hanya pemilik sejatinya yang memegang ketiga benda ini tidak akan terpengaruh. Benarkah begitu? Aku benar-benar tidak percaya ini. Sungguh pedang ilahi Amber yang hebat. Bahkan sekarang mereka yang berniat jahat memegangnya, masih akan mendapat serangan balik darinya. Tianjun sendiri luar biasa, seperti peri. Kau bisa dengan mudah bermain dengan Tianjun, artefak kuno yang ditinggalkan, cukup untuk membuktikan bahwa kau adalah pemilik barang antik itu. Karena kau bilang barang-barang ini milik keluarga Duanmu, kalau begitu ambillah kembali. Tidak. Barusan, aku hanya bingung. Aku tidak ingat sesaat bahwa ini pedang suci milik keluargamu. Itu milik keluargamu. Kau bajingan, kau masih berani merebut harta keluarga Zhou. Menantu yang baik, di saat kritis, kita masih harus mengandalkanmu. Ibu, ini yang harus kulakukan. Dilaporkan bahwa The film Qiu was dari Haichan translated memalsukan and nama Jenderal narrated Naga by Longtang. M Media. Sekira Longtang akan secara pribadi pergi ke selatan menuju wilayah laut dan menghancurkan penipu itu menjadi debu. Jika keluarga Zhou bersikeras bertindak semaunya dan berkolusi dengan penipu itu akan dimusnahkan bersamanya. Long Jiu. Nama ini terdengar familiar. Long Jiu. Bukankah ini ahli paling kuat dari Longtang tahun-tahun ini yang baru-baru ini menjadi terkenal? Jenderal Naga telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Kudengar Long Jiu ini hanya kalah dari Jenderal Naga, ahli nomor 1 di Longtang. Kalau begitu, bukankah kita tamat? Keluarga Zhou kita justru diperingatkan oleh Long Jiu seperti ini. Kita tamat. Menantu yang baik. Bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Tinggalkan keluarga Zhou kami. Itu keterlaluan. Menantu laki-laki yang tinggal di rumah telah membuat keluarga Duan kita kehilangan muka berulang kali. Kakak, kita sama sekali tidak boleh melepaskan Qiu. Kakak. Pakar tertinggi Longtang, Long Jiu secara pribadi memerintahkan kita untuk tidak menyia-nyiakan biaya untuk membunuh orang yang menyamar sebagai Raja Naga dan omong-omong menelan keluarga Zhou. Coba kulihat. Dengan dokumen ahli top dari Longtang, prioritas utama adalah untuk sepenuhnya menghapuskan Qiu. Sianang, segera hubungi Haichan, pembunuh nomor 1, Tonggun. Aku akan mengurusnya. Qiu, aku awalnya bilang, hari ini aku yang traktir. Aku tidak menyangka kau mengeluarkan uang lagi. Istri, aku mampu mentraktirmu makan. Tentu saja, suamiku bisa mengeluarkan barang antik senilai 800 juta sekaligus. Sebuah makanan, hanya setetes air di lautan. Qiu, terima kasih banyak hari ini. Jika kau tidak mengeluarkan barang antik itu, aku takut keluarga Zhou kita akan menghadapi kebangkrutan. Juga, aku tidak ingin kau pergi, bahkan jika orang-orang dari Longtang menjadikanmu sasaran, aku akan menghadapinya bersamamu. Lingxi, aku tidak akan meninggalkanmu. Qiu, hati-hati. Hanya sekelompok ikan teri. Jangan khawatir, Lingxi. Kau akan mati. Dan kau masih berani menyebut kami ikan teri. Saudara-saudara tidak perlu bersikap terhormat. Serang bersama. Keterampilan ini sangat cepat sampai orang bahkan tidak bisa melihatnya. Apakah ini bahkan manusia? Aku tidak punya banyak kesabaran. Jika kau tidak ingin mati, katakan semua yang kau tahu. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu segalanya. Keluarga Duan mengirimku ke sini. Awalnya aku di sini untuk menangkap Nona Zhou Lingxi. And Keluarga Duan lagi. narrated by M Media. Hati-hati. Pada saat kritis, jalan ini selalu merusak segalanya. Jarum perak ini beracun. Ini, pria ini, kau tidak bisa membunuhku. Aku dari Longtang. Longtang. Bahkan jika itu Master Naga,
Jika ada yang berani menyentuh Lingxi, aku akan membunuh mereka. Lingxi pasti haus. Minumlah segelas air. Ayah, mengapa wajahmu pucat sekali? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Jangan diminum. Ada apa, Ayah? Lingxi, ayah aku minta maaf. Binatang buas itu Duan si Anan. Dia tidak pernah berniat menikahimu. Dia awalnya. Suami, keluarga Duan sama sekali tidak punya ketulusan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tiu kamu bajingan. Jelas tidak bisa membawanya. Aku tahu. Di mana pintu belakang keluarga Duan berada. Keluarga kita. Bisa menyelinap pergi. Tidak, aku tidak bisa pergi. Lingxi, kau masih belum melepaskannya. Qiu, kenapa beban ini? Kau The adalah film was satu-satunya putriku. translated Jika and kau narrated tidak ikut by dengan N kami, Media. keluarga Duan tidak akan memiliki niat baik terhadapmu. Apel. Lingxi. Si binatang dari keluarga Duan itu. Dia akan segera datang. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu kapan Qiu akan bangun. Lingxi, Qiu, bagaimana keadaanmu? aku butuh 1 hari lagi untuk mencerna kekuatan obat. Tapi situasinya mendesak. Jika kau bekerja sama denganku, aku bisa bangun segera. Bagaimana aku harus bekerja sama? Darah Phoenix telah bangkit di dalam dirimu. Selama kita melakukan penyatuan Yin Yang, darah Phoenix dapat menetralkan kekuatan obat psikedelik tubuh. Penyatuan Yin dan Yang, bukankah itu berarti? Xu Yuanlang, kenapa kau belum siap? Kau bajingan, sudah ku bilang pergi tapi kau tidak mau. Kau malah harus mengikuti. Beban ini Qiu. Sekarang, pria bernama Duin itu ada di sini. Suami pikirkan sesuatu. Kita tidak bisa menyerahkan putri kita kepadanya. Sudah terlambat. Mungkin ini bukan saatnya untuk malu. Kita hanya bisa mengandalkan pria ini Qiu. Ibu dan ayah, apapun yang terjadi, kalian cepat pikirkan cara untuk menunda pria bernama Duan itu. Setidaknya selama beberapa menit. Putri, apa yang kau lakukan? Ibu dan ayah, tidak untuk menjelaskan. Aku akan memberitahu kalian nanti. Kalian keluar sini. Bagaimanapun juga, aku lebih baik mati daripada mencemarkanku. Membiarkan pria bernama Duan itu. Putri kita menyerahkan dirinya kepada Qiu terlebih dahulu. Aku tidak menyangka perasaannya pada anak ini begitu dalam. Baiklah, ibumu akan habis-habisan hari ini. Aku akan mempertaruhkan segalanya. Suami, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Lingxi. Anak ini lembut di luar tapi kuat di dalam. Begitu dia sudah mengambil keputusan, bahkan seekor sapi pun tidak bisa menariknya kembali. Baiklah. Aku akan menghalangi pria bernama Duan itu. Tuan muda Duan, putriku malu. Dia ingin berdandan dulu sebelum keluar. Tuan muda Duan, mohon tunggu beberapa menit. Qiu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tentu saja kau The akan film was melepaskan pakaianku. translated and Dan narrated kemudian by kau N akan Media. melakukannya sendiri. Kau bajingan. Xu Yuanlang. Kenapa aku mendengar Lingxi memanggil? Apakah dia benar-benar sedang berdandan? Sudah lebih dari 10 menit. Kau bajingan. Kau mempermainkanku. Baiklah. Kau lebih memilih memberikannya kepada si tak berguna ini Qiu daripada tidur denganku. Tangkap pasangan pezina ini dan bawa mereka ke sini. Ya. Kalian sekelompok sampah. Berani-beraninya kalian menyentuh wanitaku. Itu tidak benar. Bukankah kau terkena bubuk psikedelik 7 hari? Bagaimana kau bisa bangun secepat ini? Apakah aku perlu menjelaskan diriku padamu? Orang ini sangat kuat. Kau, jangan kemari. Qiu, ini bukan tempat bagimu untuk bersikap lancang. Jangan lupa Qi. Ini adalah keluarga Duan kami. Jadi kenapa, kalau itu keluarga Duan? Beraninya kau berkomplot melawan Lingxi. Bahkan jika itu sarang naga. Aku akan memastikan kau mati. Tidakkah kau takut menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah? Lihatlah. Siapa yang ada di sini? Kaulah yang menyamar sebagai Jenderal Naga dan menentang Longtangku. Di mana-mana Qiu. Utusan. Ini buruk. Utusan Longtang. Mengapa dia ada di sini? Ini tentang keluarga Shouku. Kau menatapku seperti itu.
Apa kau tidak takut aku akan mencungkil matamu? Lancang, kau tidak boleh bersikap kasar pada utusan naga. Utusan naga, keluarga Zhou kita, hal-hal absurd yang kita lakukan, semuanya dipaksa oleh Qiu ini. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Hutang ada penagihnya. Cari dia jika kau ingin menyalahkan seseorang. Ibu, kau tidak perlu memohon belas kasihan pada mereka. Hari ini mereka yang menindas kita. Jangan pernah berpikir untuk lolos begitu saja. Ibu jangan khawatir. Selama Qiu ada di sini, keluarga Zhou kita pasti akan baik-baik saja, putriku. Mengapa kau begitu keras kepala? Aku masih ingin bersama pria bernama Qi ini. Mati. Apa yang harus kulakukan? Kau adalah Zhou Lingxi. Memang kau cukup cantik. Tidak heran Xiao Duan selalu ingin mendapatkanmu. Setelah kau selesai bermain nanti, wanita ini, ingatlah untuk membersihkan wanita ini untukku. Biarkan aku bersenang-senang juga. Utusan naga pasti akan. Orang-orang yang tidak tahu cara hidup atau mati, beraninya kau menyentuh Lingxi. Tidak mengenal rasa takut. Aku tidak pernah menyangka bahwa di Haichen akan ada seseorang yang layak mendapat perhatianku. Tapi seseorang terus memprovokasiku. Kalau begitu hari ini, aku akan membiarkannya merasakan kekuatanku. Hal-hal yang tidak tahu cara hidup atau mati, seni bela diri utusan naga, menyapu seluruh Haichen. Ki, kau sudah mati. Karena kau adalah utusan Longtang, maka aku akan menggunakan satu jari. Kau bajingan. Hari ini aku akan mematahkan tulangmu, satu persatu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Utusan naga bahkan tidak bertahan satu gerakan. Utusan naga adalah seorang master yang menyapu seluruh Haichen. Bagus, kau membunuh utusan Longtang. Mulai sekarang Longtang tidak akan pernah tenang sampai kau mati. Kau. Ci, kau bahkan membunuh cucuku. Aku akan lihat bagaimana kau mati. Sianan, cucu kesayanganku. Siapa kau? Telepon. Mengapa milik utusan Longtang yang terhormat? Mengapa? Ada di tanganmu. Utusan Longtang. Dia sudah kubunuh. Beraninya kau membunuh utusan Longtangku? Sungguh berani. Aku mengerti. Kaulah orangnya yang menyamar sebagai Jenderal Nagakan. Aku kira kau hanyalah anak kecil yang tidak penting. Aku tidak menyangka kau memiliki beberapa keterampilan. Aku Tianjun bertindak dengan integritas. Mengapa aku harus meniru orang lain? Bahkan, jika aku meniru Jenderal Naga, dia tidak akan menyalahkanku. Jenderal Naga. Tianjun. Kau adalah Tianjun yang legendaris. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau adalah Tianjun? Tianjun hanyalah sosok legendaris. Bahkan jika dia ada, dia setidaknya berusia 50 tahun. Kau tidak bisa mendiskusikan es dengan serangga musim panas. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Tuan Qi, selamatkan aku. Aku tahu, Jenderal muda meninggal di tangan Long Jiu. Xiao Cao. Long Jiu. Kau telah berhasil membuatku marah. Kau tidak hanya membunuh Jenderal muda, tetapi juga menculik Xiao Cao. Mungkinkah kau benar-benar Tianjun? Itu tidak mungkin. Menurut garis waktu, Tianjun jelas adalah pria berusia 50 tahun. Long Jiu, di mana kau? Sekarang setelah kau membunuh Jenderal muda dan menculik Xiao Cao, apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskanmu. Bagus. Apakah kau Tianjun atau bukan? Satu hari kemudian, di markas Longtang di ibu kota, aku akan menunggumu. Omong kosong. Omong kosong. Kau telah membuat Long Jiu marah. Kau sudah mati, Qiu. Kamu membunuh cucuku. Kamu juga tidak akan hidup. Kita benar-benar tamat sekarang. Kita tidak bisa tinggal di Haichen. Qiu sialan itu bahkan menyinggung Long Jiu. Cepat, likuidasi semua aset kita. Jual semuanya. Kita akan pergi ke Singapura, Malaysia, dan Thailand untuk bersembunyi. Lingxi, aku harus pergi ke Beijing. Aku akan segera kembali. Tenangkan ibu dan ayah untuk saat ini. Baiklah, aku akan menunggumu. Xiao Rengsuan, bahkan sekarang kau masih tidak mau
memberitahuku kebenarannya. Qiyu itu, siapa sebenarnya dia? Tuan Qi adalah Tianjun. Tunggu saja untuk mati. Mustahil. 30 tahun yang lalu Tianjun mengajarkan seni bela diri kepada Jenderal Naga. 30 tahun kemudian, dia pasti sudah berusia lebih dari 50 tahun. Sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika dia benar-benar Tianjun, aku telah memasang jebakan yang tak terhindarkan. Selama Qiyu berani datang, dia pasti akan mati. Kau akan menyesali ini. Long Jiu. Sejak saat kau membunuh jenderal muda, kau ditakdirkan untuk mati. Tianjun adalah orang yang menyelesaikan masalah dengan cepat. Xiao Cao. Sepertinya kau mengenalku dengan baik. Kau. Kapan kau masuk ke sini? Aku jelas-jelas memasang banyak jebakan. Setiap tanaman dan pohon di Longtang dirancang olehku saat itu. Kau pikir apa yang telah kau pasang? Perangkap-perangkap ini bisa menghentikanku. Tuan Qi, Xiao Cao, jangan khawatir. Sekarang aku di sini. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Qiyu, kau sedang berakting dengan cukup baik. Tapi, kau sama sekali tidak mungkin menjadi Tianjun. Kau mungkin menyelidiki banyak hal tentang Jenderal Naga, dan tahu bahwa Jenderal Naga memiliki guru misterius yang disebut Tianjun. Kau pasti sengaja bertingkah seperti hantu. Aku tidak perlu menjelaskan diriku padamu. The film was Aku translated akan melakukannya. and narrated Aku by hanya the ingin media. menanyakanmu dengan jelas tentang satu hal. Mengapa kau membunuh Jenderal Naga? Dia adalah sepupumu. Semua kemampuan bela dirimu diajarkan olehnya. Karena dia menghalangi jalanku. Hanya boleh ada satu Jenderal Naga di Longtang. Jika dia tidak mati, bagaimana aku bisa naik ke puncak? Itulah satu-satunya alasan. Aku paling membenci orang sepertimu. Nada bicara seperti itu, seolah-olah kau berada di atas urusan duniawi. Apakah kau tahu posisi pemimpin Longtang? Betapa menggoda itu. Aku hanya selangkah lagi dari mendapatkan kekuatan besar. Jika Jenderal Naga tidak mati, bagaimana aku bisa mencapai puncak? Kau Pantas mati. Kau berani menghinaku. Bagaimana mungkin? Qiyu ini, dari mana tepatnya dia muncul? Energi internalku tak tertandingi. Namun aku bahkan tidak bisa menghindari tamparannya. Tamparan pertama adalah untuk ketidaksetiaanmu pada Jenderal Naga. Tamparan kedua adalah untuk ketidakadilanmu. Tamparan ketiga adalah karena kau lebih buruk daripada babi dan anjing. Memang kemampuan yang bagus. Tapi ini adalah Longtang. Kau berani memasuki Longtang, kau dijamin akan mati. Di mana keempat pelindung? Salam Longjiu. Salam Long Jiu. Kau yang bermarga Qi. Bahkan jika kau memiliki kemampuan luar biasa, hari ini, kau pasti akan mati di hadapan formasi 4 simbolku. Pasang formasi 4 simbol untuk membunuh musuh. Ya, Ya. Bagaimana formasi ini? Ini adalah formasi pembunuh nomor 1 di Longtangku. Mereka yang terjebak dalam formasi akan dicabik-cabik oleh 4 simbol. Naga biru, harimau putih, burung vermilion, kura-kura hitam, Zhang Ming, Wang Hu, Pot Fashion QR. Kalian berempat mengganti nama. Kau. Bagaimana kau tahu namaku? Nama ini, aku belum menggunakannya selama bertahun-tahun. 4 pelindung. Jangan biarkan dia mengalihkan perhatian kalian. Bunuh dia cepat. 30 tahun yang lalu. Kau dan Jenderal muda kira-kira sebaya, tetapi tidak seberbakat dia. Aku berada di Gunung Bawang dan menulis satu set metode kultivasi unik untuk kalian masing-masing. Kalian berkultivasi dengan baik sekarang. Paling tidak, kalian bisa melepaskan energi internal kalian. Bagaimana kau tahu tentang masa laluku? Kau sama sekali tidak mungkin orang itu. Berapa usiamu 30 tahun yang lalu? Formasi 4 simbol adalah formasi gabungan kalian berempat. Dengan kelemahan umum yang terletak pada posisi yin yang di tengah formasi. Aku meminta naga biru mengolah metode rahasia naga biru untuk menjaga posisi yin yang di tengah. Tetapi, kau belum mengolahnya dengan sangat baik. Kau benar-benar tahu rahasia seperti itu. Cacat dalam formasi ini, hanya langit dan aku yang tahu. Orang ini dilihat lebih dekat. Belum lagi terlihat persis seperti Tianjun. Dia benar-benar tidak dapat dibedakan. Apakah kau benar-benar Tianjun? Guru Tianjun, Anda akhirnya kembali. Bawahanmu dengan hormat menyambut Tianjun. Dengan hormat menyambut kembalinya 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 Tianjun. Dulu Jenderal Naga pernah berkata,
Tianjun adalah sosok dengan status abadi. Kami pikir Jenderal Naga. Bercanda, aku tidak pernah menyangka bahwa melihatnya hari ini. Penampilan Tianjun setelah 30 tahun ternyata tidak berubah sama sekali. Baru saja bawahanmu menyinggung Tianjun. Mohon hukum aku Tianjun. Apa? Dia benar-benar Tianjun? Mustahil. Ini sama sekali tidak mungkin. Jika dia benar-benar Tianjun, bukankah aku akan tamat? 4 penjaga. Jenderal Naga dibunuh oleh Long Jiu. Jangan biarkan dia kabur. Bagaimana mungkin itu terjadi? Long Jiu adalah sepupu Jenderal Naga. Semua keterampilan seni bela dirinya diajarkan oleh Jenderal Naga. Benar. Bagaimana mungkin aku membunuh Jenderal Naga? Kau harus punya bukti saat melakukan sesuatu. Bahkan jika kau adalah Tianjun, kau tidak boleh memfitnah orang lain kan? Tepat sekali. Bahkan jika kau adalah Tianjun, kau harus menjaga kehormatan bukan? Ketika aku membunuh Jenderal Naga saat itu, aku melakukannya tanpa cela. Sama sekali tidak ada saksi atau bukti fisik. Kalau begitu, kata-kata yang baru saja kau ucapkan, kau tidak akan mengakuinya. Aku tidak mengatakan apa-apa barusan. Kau, apa yang kau suruh aku makan? Pil kebenaran. Obat yang hanya memungkinkanmu mengatakan kebenaran. 4 penjaga. Long Jiu sekarang tidak berdaya. Kalian bisa membawanya keluar untuk diinterogasi. Dia pasti akan memberitahumu semua yang dia tahu. Jangan kau mendekatiku. Apakah kalian bahkan tidak mendengarkan kata-kataku lagi? Mendengarkah yang disebut Tianjun ini? Saya minta maaf Tuan Jiu. Bahkan jika Jenderal Naga terlahir kembali, kami akan tetap mematuhi Tianjun secara implisit. Ayo pergi. Xiao Chao, terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih Tianjun. Qiyu, jadi kamu benar-benar Tianjun. Statusmu sangat tinggi sekarang. Aku sudah tidak pantas lagi untukmu. Mari kita bercerai. Jika kau ingin bercerai maka bercerailah. Biar ku beritahu, wanita yang mengejarku sekarang bisa berbaris sepanjang beberapa kilometer. Wanita macam apa yang tidak bisa ku nikahi? Lingxi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Qiyu. Tidak. Tianjun. Semua itu salah bibi sebelumnya. Aku salah. Tolong maafkan aku. Sekarang setelah kamu sukses dan makmur, kamu tidak boleh meninggalkan istrimu yang setia. Jotua. Apa kamu bisu? Cepat katakan sesuatu. Menantu seperti Qiyu, jika dia pergi, di mana kamu akan menemukan yang lain untukku? Ibu, jangan khawatir. Lihat. Apa ini? Lingxi. Kamu memilikinya sekarang. Ibu, entah itu bayi laki-laki atau bayi perempuan. Di masa depan keluarga kita, harus harmonis,